Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada situasi terkait dengan Bumo yang akan gua bahas di video kali ini ya. Jadi memang ada beberapa kabar terkait dengan Bryan Bumo. Ini Manchester United semakin dekat dengan pertandingan pre-season pertama, tepatnya di tanggal 19 Juli. Tapi bagaimana keadaan dengan Bumo? Dari update yang gua dapatkan dari Make Great Mike ya, gua ambil dari United Exclusive. Dari United Exclusive, sebentar, gua ingin melihat dari Mike McGrath ini, yaitu adalah reporter sepak bola untuk Daily Telegraph, mengatakan bahwa Bryan Bumo ini diperkirakan yang akan datang ke Manchester United pekan ini sebelum skuad pergi ke tour preseason tentu saja ya. Dan situasi ataupun update terkait dengan negosiasi ini diperkirakan akan terjadi beberapa hari ke depan. Jadi memang diperkirakan ini semakin dekat. Bahkan Jacobs Ben dari Golazo juga mengabarkan bahwa Manchester United ini terus berlanjut bekerja untuk mendatangkan Bryan Bumo dengan harapan bisa mendapatkan Bryan Bumo sebelum pre-season tour di Amerika. Bagaimana kedua klub ya, Brentford dan juga Manchester United ini masih terus berada pada pembicaraan yang lebih terdepan. Ini update yang dikabarkan oleh Jacobs Ben. Di sisi lain juga ada sebuah semacam kayak analisa yang menurut gua ini menarik ya, terkait dengan keadaan situasi dari Bryan Bumo, karena keadaan ini kan hampir sama sekitar 2 musim yang lalu ketika Manchester United ini bergerak di bursa transfer. Pada saat itu ingin mendatangkan seorang Frenkie de Jong dari Barcelona. Nah, apa keadaan yang hampir sama pada saat itu? Bahwa disebutkan ya, setelah Manchester United ini memecat Ole Gunnar Solskjaer, lalu sempat ada periode transisi ya kan, dengan datangnya Ralf Rangnick, sebelumnya tentu saja dengan Michael Carrick, lalu Manchester United ini kan menunjuk Erik ten Hag. Dan klub pada saat itu menghabiskan seluruh musim panasnya untuk mengejar Frenkie de Jong, di mana Frenkie de Jong ini dari berbagai sumber termasuk juga analisa secara ringan amatiran yang gue lakukan, ini memang menjadi pemain yang sangat diperlukan oleh Erik ten Hag pada saat itu. Dan bahkan bukan tidak mungkin ini juga termasuk bagian negosiasi ketika klub misalnya ingin mendatangkan Erik ten Hag dengan sistem yang ingin dikembangkan, dengan permainan yang ingin diimplementasikan di Manchester United. Intinya dia butuh Frenkie de Jong. Klub menyetujui hal tersebut dan terlihat dari bagaimana seriusnya ya pada saat itu manajemen Manchester United untuk mengejar Frenkie de Jong. Dengan segala upaya yang dilakukan, intinya gagal mendaratkan Frenkie de Jong ke Manchester United. Justru setelahnya Manchester United ini seperti melakukan pembelian panik ketika mendatangkan Casemiro dengan angka 70 juta pounds. Sekarang dari analisa yang gue baca di sosial media ya, bahwa sepertinya kita ini hampir mengulangi keadaan yang sama, bahwa Manchester United memiliki manajer yang baru dengan cerita yang hampir berulang nih. Artinya sang manajer secara spesifik menginginkan sebuah nama, dalam hal ini adalah Bryan Bumo, dan Manchester United sampai dengan saat ini belum berhasil mengamankan Bryan Bumo. Kita sekarang seperti kayak berputar-putar ya terkait dengan Bumo ini hampir di sepanjang transfer musim panas. Dan keadaan dengan negosiasi dengan Brentford ini seperti terhambat dan juga macet.
Dan sekarang juga ada keadaan bagaimana Nottingham Forest telah memasukkan tawaran untuk Yoane Wissa, di mana ada analisa yang mengatakan kalau Brentford ini hanya akan menjual salah satu penyerangnya, tidak keduanya. Dan apa yang harus kita lakukan dalam hal ini juga masih belum dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Disebutkan kalau seandainya kita ini serius tentang Mbeumo, dia harusnya sudah bisa datang di Carrington beberapa pekan sebelumnya. Ruben Amorim butuh untuk bisa melakukan latihan drill dengan sistemnya, terutama dengan pemain-pemain barunya. Rekan-rekannya juga butuh membangun chemistry, ya, membangun semacam kayak sinergi dengan pemain baru, termasuk juga Mbeumo. Namun sampai dengan saat ini hal tersebut belum bisa terjadi. Apakah Mbeumo akan kehilangan pre-seasonnya di Manchester United? Ini merupakan pertanyaan yang semakin lama semakin besar terjadi di skuad Manchester United. Situasi yang menurut gua make sense, ya, kalau seandainya ada kekhawatiran bahwa Manchester United tidak berhasil mendaratkan lagi-lagi selama paling tidak 2 musim berurutan, tidak berhasil mendatangkan pemain vital yang diinginkan oleh manajer. Di 2 musim yang lalu, yaitu adalah seorang Frenkie de Jong, dan di 3 musim yang lalu, ya, bukan Frenkie de Jong bukan 2 musim, tapi 3 musim yang lalu adalah Frenkie de Jong. Lalu 2 musim yang lalu gue ingat bagaimana seorang Harry Kane, ya kan, yang juga sangat diinginkan oleh manajer tapi tidak berhasil didatangkan dengan apapun alasannya. Nah, gue berpikir seperti ini. Dengan segala dinamika negosiasi yang ada, sering gue tekankan bahwa penting mendatangkan pemain itu yang tepat di Manchester United. Tepat ini dalam arti bukan hanya soal cepat atau lambat, tapi juga siapa pemainnya, ya. Lalu untuk posisi apa, apakah dibutuhkan atau tidak. Lalu berapa harganya, berapa gajinya, kapan didatangkan. Ini juga penting menurut gue. Jadi lebih menyeluruh dalam hal ketepatan mendatangkan pemain baru. Dalam hal ini Manchester United sedang bernegosiasi nih dengan Brentford untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Lebih tersendat. Keadaannya berbeda dengan Cunha, di mana Cunha ada release clause, dan ketika release clause itu ditebus, pemain bisa didatangkan karena sang pemain juga sudah mengatakan atau mengungkapkan ingin bergabung dengan Manchester United, teryakinkan dengan proyek di Manchester United. Mbeumo di sisi lain juga sama. Secara personal, secara pribadi ingin bergabung dengan Manchester United. Hanya saja klub dengan klub ini, ya, negosiasinya masih belum bisa disepakati. Nah, akankah Manchester United terulang lagi dengan Frenkie de Jong? Gua harapkan tidak. Gua harapkan kali ini Manchester United bisa mendatangkan, karena ini penting. Tapi bukan berarti juga lantas Manchester United ini menuruti segala kemauan dari Brentford terkait dengan valuasi pemain misalnya, lalu juga struktur pembayaran pemain. Seakan-akan Manchester United ini tutup mata lalu memberikan cek kosong kepada Brentford. Mau diisi berapa, mau struktur pembayarannya seperti apa, kita oke-oke saja. Menurut gue Manchester United juga tidak dalam posisi seperti itu. Jadi ya ada kekhawatiran jangan sampai seperti Frenkie de Jong yang gagal didaratkan di Manchester United, pemain vital yang diinginkan oleh manajer pada saat itu. Tapi juga bukan berarti terus Manchester United bisa sembarangan dalam menuruti kemauan gitu oleh Ruben Amorim dalam hal ini. Yes, itu butuh, tapi juga dengan beberapa poin penting yang harus juga diikuti. Mungkin aturan main dalam negosiasi ini seperti apa, dalam bursa transfer musim panas ini seperti apa. Yang gue belum dengar sampai dengan sejauh ini adalah alternatif. Siapa pemain yang ingin didatangkan? Sempat ya ada Antoine Semenyo, Ebresi Eze, tapi nama-nama itu kan sudah lagi tidak tersedia di bursa transfer saat ini. Seakan-akan Manchester United ini tidak memiliki pilihan lain. Itu yang gue lihat saat ini. Sehingga ada urgensi betul Manchester United harus sukses.
harus sukses di negosiasi kali ini. Nah, kita lihat ya, apakah kabar tadi dari Daily Telegraph Mike McGrath ini betul bahwa pekan ini akan datang, karena praktis ini akhir pekan, maka pekan depan ini adalah pekan terakhir sebelum Manchester United memulai pre-seasonnya, belum ke Amerika, tapi akan memulai di Swedia dulu ya, menghadapi Leeds United. Sebenarnya idealnya Mbeumo sudah bisa bergabung pada saat itu. Jadi ada Cunha, ada Mbeumo, dua sosok penting menurut gue di rencana perbaikan kualitas lini serang Manchester United untuk menghadapi musim 2025-2026 dengan harapan mendapatkan sesuatu ataupun peringkat misalnya yang lebih baik di Liga dibandingkan dengan musim lalu, dengan tujuan bisa kembali ke Eropa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.